Halo, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Muhammad Fani Rahmawan. Sekarang kita sedang berada di salah satu proyek BPA yang berlokasi di Tamanan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa tahapan dalam membuat tangga beton bertulang pada rumah 2 lantai. Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasi. Pada tahapan yang pertama, kita harus memastikan bahwa tulangan plat tangga sudah terpasang. Setiap jenis tangga memiliki sistem tersendiri dalam proses instalasinya atau pemasangannya. Dan tentu saja, setiap material membutuhkan cara yang berbeda-beda pula. Misalnya kayu. Teknik yang digunakan adalah sistem knockdown atau berbentuk kuncian. Kemudian, besi biasanya dilas atau juga ada yang menggunakan dinabol. Nah, pada kasus modern box homestay ini, yang digunakan adalah menggunakan tangga beton. Sehingga struktur tangga harus menjadi satu kesatuan dengan balok utamanya. Oleh karena itu, kita memastikan tulangannya juga sudah disiapkan sejak pengecoran balok. Nah, pada tahapan yang kedua ini, proses yang dilakukan adalah marking atau ngemal. Pada saat pengerjaan fisik atau pembangunan, sering sekali gambar desain maupun gambar kerja mengalami perbedaan. Begitu juga dengan pembuatan tangga. Oleh karena itu, harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu untuk minimalisir kesalahan saat pengerjaan. Misalnya, jarak anak tangga paling bawah hingga anak tangga paling atas, ataupun up-trade dan un-trade anak tangganya. Setelah tahap-tahap pengukuran selesai, dapat dilanjutkan dengan marking atau membuat pola tangga beton pada sisi dinding yang berfungsi untuk acuan letak papan begesting dan tinggi tiang peranca. Pada tahapan yang ketiga ini, proses yang dilakukan adalah membuat pondasi setempat untuk kekuatan tangga. Tangga beton bertulang pada umumnya menggunakan pondasi yang dapat berfungsi sebagai dasar tumpuan atau landasan agar tidak mengalami pergeseran atau penurunan yang diakibatkan dari beban tangganya sendiri. Pondasi yang digunakan untuk tangga beton bertulang bisa menggunakan pondasi batu kali, pondasi beton atau biasa disebut cakar ayam, atau bisa dikombinasikan antara kedua bahan tersebut. Pada tahapan yang keempat ini, proses yang dilakukan adalah menyiapkan scaffolding atau tiang peranca yang dilanjutkan merakit papan cetakan. Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah menyiapkan tiang peranca atau bisa juga menggunakan scaffolding. Setelah tiang peranca sudah disiapkan dan dibuat, proses yang dilakukan setelahnya adalah memasang papan yang dimulai dari sisi bawah tangga yang berfungsi sebagai cetakan beton. Kemudian dapat dilanjutkan dengan begesting pada sisi kanan dan kiri dari tangga beton tersebut. Pada tahapan yang kelima ini, proses yang dilakukan adalah menyiapkan dan merakit penulangan besi untuk anak tangga. Setelah begesting tangga sudah siap, proses yang dilakukan menyiapkan dan merakit penulangan besi yang dimulai dari sisi miring terlebih dahulu. Pada saat merakit penulangan besi, dapat dimulai dari atas terlebih dahulu atau dapat dimulai dari akhir anak tangga. Setelah pada sisi miring selesai, dapat dilanjutkan dengan perakitan besi untuk anak tangga. Setelah semua perakitan besi sudah selesai semua, pastikan terlebih dahulu semua sudah sesuai dengan ukuran dan sudah benar atau tepat dalam perakitan besi penulangannya. Nah, setelah tahapan persiapan selesai, kita lanjutkan ke tahapan 6. Di tahapan 6 ini, proses yang kita akan lakukan adalah tahapan pengecoran. Sebelum ke proses pengecoran dimulai, proses yang dilakukan yaitu memasang begesting pada sisi tegak anak tangga yang berfungsi untuk cetakan atau penahan dari cor beton. Setelah pekerjaan begesting sudah selesai, dapat dilanjutkan dengan proses pengecoran. Sebelum cor beton dituangkan, alangkah baiknya cek terlebih dahulu mutu beton sudah sesuai rencana. Setelah mutu beton sudah sesuai, dapat dilanjutkan dengan pengecoran yang dapat dimulai dari anak tangga paling bawah, kemudian dilanjutkan dengan anak tangga di atasnya, dan seterusnya hingga anak tangga paling atas. Pada tahapan selanjutnya, proses yang dilakukan yaitu pembongkaran begesting yang dimulai dari begesting atas.
Pembongkaran bekasting ini dapat dilakukan setelah tingkat kekeringan beton sudah mencapai umur yang cukup atau dapat diinjak, yakni sekitar 7 hari setelah pengecoran selesai. Pembongkaran bekasting ini dapat dilakukan dari atas terlebih dahulu atau sisi tegak pada anak tangga. Setelah beton benar-benar kering atau sekitar 28 hari setelah pengecoran selesai, dapat dilanjutkan dengan pelepasan tiang perancah dan bekasting pada sisi samping dan bawah tangga. Pada kali ini kita sudah memasuki tahapan yang terakhir. Di tahapan yang terakhir ini, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan finishing. Pada tahap finishing, banyak sekali bahan yang digunakan untuk penutup lantai tangga. Penutup lantai dapat menggunakan bahan keramik, papan kayu, vinil, parket, bahkan plester archi expose. Pada kasus tangga di modern box ini, bahan penutup lantai yang digunakan yaitu menggunakan bahan papan kayu pada sisi antrit atau sisi lebar anak tangga, dan pada sisi optrit atau sisi tinggi anak tangga menggunakan bahan plester archi expose. Namun, sebelum pekerjaan finishing penutup lantai dimulai, ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, harus melakukan plester terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan archi. Setelah semua pekerjaan plester dan archi sudah selesai, kemudian dapat dilanjutkan dengan finishing penutup lantai. Sekian pembahasan dari kita mengenai proses pembuatan tangga beton bertulang pada rumah 2 lantai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.